jualan pakai WhatsApp rekening berasap. Oke, saya akan mulai dari bab yang pertama, yaitu teknik mendapatkan ribuan kontak calon customer. Saya akan membagi dua teknik di sini. Yang pertama adalah teknik bagi orang-orang malas, bagi orang-orang yang senang nyerbahan tetapi ingin mendapatkan ribuan kontak dengan waktu yang mungkin cukup singkat. Tetapi saya tidak menyarankan langkah yang pertama ini. Dan yang kedua, mendapatkan ribuan kontak dengan cara yang akan saya sampaikan nanti, ya, beberapa teknik ya. Karena memang dalam digital marketing, kontak WhatsApp itu disebut database. Karena akan sangat berbeda. Memiliki 1000 kontak WhatsApp, hasilnya akan jauh berbeda dengan yang memiliki 100 kontak WhatsApp. Jadi nanti ini akan berpengaruh pada omset penjualan. Karena berdasarkan pengalaman, memiliki ribuan kontak di list WhatsApp itu akan sangat membantu Anda untuk closing lebih mudah, merekrut reseller lebih cepat, dan nanti orderan insya Allah akan terus menerus. Berikut akan saya sampaikan beberapa langkah ya. Di sini ada 7 langkah ya, untuk mendapatkan ribuan kontak. Langkah pertama adalah mempersiapkan lead magnet ya. Nanti kita akan bahas detailnya. Yang kedua adalah mempersiapkan amunisinya. Dan yang ketiga adalah kita menyebarkan lead magnet itu. Dan yang keempat, simpan kontak yang masuk ke WA secara manual. Yang kelima adalah edukasi secara rutin. Dan yang keenam adalah monitor dan lakukan evaluasi. Dan yang ketujuh, lakukan secara konsisten. Yang pertama akan saya jelaskan ya, adalah persiapkan lead magnet. Ini adalah sesuatu yang menarik ya. Kalau memang ada sebagian orang yang mungkin belum paham lead magnet apa sih. Jadi ada sesuatu hal menarik yang diberikan secara gratis pada calon customer atau calon pembeli, hingga diharapkan nantinya akan ada keterikatan dan mereka akan sukarela memberikan nomor kontaknya kepada jenengan semuanya. Yang pertama caranya mungkin kita bagi-bagi ilmu gratis tentang tips bisnis. Yang kedua mungkin kita sharing video tentang edukasi produk Anda, atau mungkin video yang mungkin yang lagi viral, atau mungkin istilahnya yang menarik orang lain untuk mendapatkan nomor kontak Anda. Entah itu video metode gratis, entah nanti ada tips-tips untuk menambah penjualan, menambah omset, dan itu nanti misalkan berikan rutin melalui via WhatsApp ya. Jadi semua lead magnet, entah itu diskon produk Anda ataupun apapun yang menjadi orang tertarik untuk mendapatkan nomor Anda atau untuk mendapatkan produk Anda. Langkah yang kedua adalah persiapkan amunisi. Apa aja sih? Ya kita bikin seperti peluru mau perang lah. Jadi bikin poster iklan yang menarik. Kalau yang tidak bisa bikin desain di Canva juga banyak ya. Copywriting yang mungkin yang bagus, storytelling yang bagus ya. Dan juga yang paling penting di sini adalah untuk amunisi adalah handphone Anda ya, setidaknya memiliki RAM 2 lah minimal, dan biasanya kalau kurang itu biasanya lemot ya. Itu karena itu HP itu adalah senjata utama untuk menambah omset. Bagaimana Anda akan menambah omset jika senjatanya saja sudah asal gitu. Jadi desakan nanti sedikit-sedikit perbaharui senjata Anda ya. Bagaimana Anda akan menghasil sesuatu jika HP Anda sudah tidak bisa diajak perang, kira-kira seperti itu. Karena kebanyakan peserta-peserta WhatsApp itu live itu karena mungkin HP-nya udah hang, ada error, tapi setiap hari nanya bagaimana menambah penjualan, bagaimana menambah omset. Langkah yang ketiga, kita sebarkan lead magnetnya. Jadi jika amunisi sudah siap, dan biasanya yang kita gunakan apa sih keseharian, apakah di WhatsApp, apakah di FB, entah di IG, entah di YouTube, atau di fanpage, atau mungkin di website, monggo silakan. Jadi jika mau lebih banyak, mulai gunakan media yang berbayar di Facebook Ad, Instagram Ad. Tetapi gratisan pun itu nggak kalah powerful sebenarnya, asalkan Anda tuh tahu caranya dan tahapannya benar. Jadi secara rutin, berkala, pelan-pelan. Tetapi kebanyakan dari mama, dari UMKM itu biasanya kita pakai yang organik, yang gratisan. Yang keempat, kita simpan kontak yang masuk WA. Jadi ini adalah proses manual ya. Karena prinsip keberhasilan broadcast adalah kedua nomor WA itu saling save ya. Karena memang percuma kalau Anda nge-save tetapi teman Anda tidak nge-save nomor Anda, juga percuma. Jadi ini harus dua-duanya. Jika Anda baru bergabung, langsung save nomor kontaknya dan gunakan kode agar melaporkan. Jadi biasanya kan di nomor kan ada banyak grup ya. Ada grup reuni, ada grup SMP, ada grup keluarga, ada grup ngaji, misalkan ada grup RT, itu bisa Anda gunakan di situ. Mungkin menyapa secara sopan, nanti saling save di situ Anda gunakan, sehingga kode-kode ini Anda bisa menggunakan sesuai dengan kode sesuai dengan grupnya tadi. Mungkin ini misalkan Ahmad Roni, berarti teman-teman Roni ini. Mungkin Ahmad Ngaji, berarti ini teman ngaji. Jadi Ahmad keluarga. Jadi kita punya beberapa grup, punya beberapa nama, sudah kita kasih nama. Oh berarti ini ada di grup keluarga, ini berarti ada di grup ngaji, ini ada di grup
sekolah atau mungkin ada di grup kampus atau di grup RT. Jadi kita udah kasih nama kode sendiri gitu. Dan itu akan memudahkan kita memetakan produk kita tuh akan dipesankan kemana. Dan usahakan jangan broadcast di sembarang grup ya. Kalau kecuali Anda adalah admin, kecuali Anda adalah admin dari grup itu, monggo silakan. Tetapi kalau Anda masih peserta di situ, usahakan jangan broadcast apapun. Kalau memang ada waktunya jualan, dijualan. Tapi kalau tidak ada waktunya dijualan, jangan nge-share jualan ya. Karena emang hampir setiap orang itu tidak mau dijuali kecuali mereka butuh ya. Jadi prinsip seperti itu. Jadi biar nanti tidak diblok atau mungkin tidak di remove dari grup. Langkah yang kelima adalah kita memulai edukasi rutin ya. Jadi kenapa harus edukasi? Karena sharing ya. Karena sharing adalah ada kuncinya dari closing sebenarnya. Jadi saya sering di beberapa seminar saya menyampaikan bahwa jangan selling sebelum sharing. Jadi sharing dulu baru selling gitu. Jadi kita berikan dulu, memberi dulu baru menerima. Kebanyakan dari kita kan setiap posting di sosmed, entah di WhatsApp bikin status atau apa, itu kebanyakan dari kita memposting produk A harga sekian. Jadi tidak ada edukasi di situ. Padahal di FB itu kan kalau mereka mencari barang nggak mungkin mereka buka Facebook. Jadi kebanyakan mereka pasti buka marketplace. Tanpa ada trust, tanpa ada kepercayaan, itu mungkin kecil kemungkinannya untuk ada terjadi penjualan. Jadi kebanyakan dari kita tuh membeli kepada orang yang dikenal. Jadi karena bisnis itu bukan masalah jualan produk, tapi tentang siapa yang menjual. Jadi ingat rumus ini, sharing baru selling. Coba Anda lihat di Facebook Umus itu kita jarang tentang jualan sesuatu. Mesti nge-share tentang sesuatu, tentang cerita yang hari ini rame, dan tips tentang apa, solusinya tentang apa, permasalahan ini apa, tentang edukasi bisnis. Sebenarnya kita sharing dulu. Jadi membangun traffic, membangun interaksi dengan customer yang lain. Baru nanti kita baru jualan. Jadi jangan langsung selling gitu. Jadi setiap buka mereka, jadi tidak ada stop and mover di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, mereka tidak akan langsung scroll. Mereka kalau ada sesuatu yang menarik, pasti mereka akan berhenti di wall Anda. Mereka akan berhenti di halaman Anda. Oh, bagus nih. Maka headline itu penting. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang itu. Kenapa headline itu penting, kenapa foto itu harus bagus, kenapa video itu harus bisa mewakili tentang produk kita atau apapun. Jadi bikin sesuatu yang kira-kira bisa membuat orang lain tuh berhenti pada wall kita di sosmed, entah di IG ataupun di Facebook. Yang keenam, kita harus melakukan monitor dan evaluasi ya. Jadi setiap hari paling tidak Anda tuh ada penambahan di mungkin 10 sampai 20 kontak. Entah itu pertemanan yang baru, entah di pada Anda datang diundang manten atau mungkin di pengajian, entah di pertemuan yang lain. Diusahakan nanti minimal 110 sampai 20 kontak masuk ke handphone Anda. Karena memang semakin banyak kontak list ya, itu akan semakin banyak omset kita, dan itu untuk mempermudah melakukan kita setiap harinya ya, setiap pekan, setiap bulan ya, agar tahu kita lihat kita sampai mana sih bekerjanya, kita nge-share sesuatu tentang apa di Facebook misalnya. Jadi kita mencari nomor itu sebenarnya sih gitu. Termasuk bagaimana kita akan memasarkan sebuah produk. Kalau misalkan yang melihat status kita itu hanya cuman nggak sampai 100, cuma 50 orang. Gimana kita mau jualan kan? Nah, intinya di situ. Dan yang ketujuh, ada yang terakhir ya. Jadi semua tahap tadi kita lakukan secara kontinu ya. Yang melihat status Anda nanti itu sekitar mungkin enggak 20%, udah lumayan, hampir 200, mungkin kadang sampai 1000, 2000-an sudah lumayan. Tapi kalau kontak Anda sudah masih di bawah 500, tapi yang melihat status Anda cuma sedikit, nah berarti target Anda di situ, jualan Anda di situ gitu. Makanya kalau misalkan memasarkan di WhatsApp itu database ini penting, sangat penting. Perbanyak kontak ya, seperti itu. Karena semakin banyak nomor kontak, maka otomatis target pasar Anda itu akan semakin banyak. Dan di sini kita akan memanfaatkan funneling ya. Funneling itu adalah kita memanfaatkan semua sumber traffic yang kita gunakan di media lain, di FB, di IG, sehingga target market kita tuh lebih banyak. Selain kita menggunakan update story di WhatsApp. Jadi diusahakan perbarui story WhatsApp itu secara berkala ya. Jadi bukan hanya produk, tetapi juga ada testimoni atau dengan perhatikan waktu longgar customer ya. Jadi jangan sampai Anda bikin status di tengah malam atau jam 2 malam ya, atau mungkin jam 3 malam ya. Jadi update status yang kira-kira orang-orang biasanya melihat memegang handphone itu biasanya jam berapa sih? Jadi mungkin pagi sebelum berangkat kerja, atau mungkin siang pas istirahat, atau sore menjelang pulang kerja, atau bahkan nanti setelah sholat isya menjelang istirahat. Nah itu kita gunakan waktu-waktu 4 waktu itu untuk bikin update story agar yang melihat tentang status kita lebih banyak. Dan kuncinya jangan bikin update story yang seperti slow respon, itu akan membuat customer itu nggak sabar ya, sehingga kok lama banget ya. Makanya saya menyarankan Anda memakai WhatsApp bisnis, karena di situ nanti akan ada reply secara otomatis ya bila Anda belum online gitu. Jadi biar nanti tahu, nanti akan saya balas setelah saya online. Jadi seperti itu. Kalau WhatsApp pribadi nggak ada fasilitas itu.
jadi gunakan, diusahakan nanti fast response itu lebih sangat penting ya untuk menambah omset. Kita usahakan jangan jualan sendiri ya. Jadi kalau kita punya produk, usahakan nanti kita cari reseller, cari agen, cari distributor ya. Jadi jangan jualan sendiri. Semua jualan sendiri itu nanti omsetnya juga akan sedikit. Tapi kalau kita banyak agen, banyak reseller, banyak distributor, itu secara otomatis akan memperluas target market kita. Jadi target market produk yang Anda jual, meskipun keuntungannya mungkin berkurang, mungkin keuntungannya akan lebih sedikit. Promo yang mungkin bisa menarik customer ya, tentang giveaway atau apapun, mungkin COD atau mungkin free ongkir, dan biasanya dilakukan oleh marketplace yang mungkin perang harga ya selama ini.